Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Lukito Sariwati, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedamin Hilir, Kecamatan Putu Sibo Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan konten karya inovasi pembelajaran berjudul Implementasi Alat Pembelajaran Edukatif, Kota Ajaib, dan Multimedia Pembelajaran Interaktif Workwall untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Praktik baik ini dilatar belakangi oleh adanya temuan, yaitu kurangnya keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran, sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa yang masih rendah. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, yuk kita saksikan. 1. Situasi. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi yang saya lakukan pada tanggal 3 Oktober tahun 2025, ditemukan hasil belajar siswa masih rendah. Lebih dari 50% siswa nilai hariannya di bawah KKTP 70. Kemudian, keaktifan siswa dalam belajar juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, cenderung ramai sendiri, mengobrol dengan teman, bahkan ada yang asik menggambar di buku tulis. Mengapa karya inovasi praktik baik ini penting? Karena inovasi pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 1 Kedamin Hilir, Kecamatan Putu Sibo Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan teori Piaget bahwa tahapan kognitif siswa usia 7-11 tahun berada di dalam tahap operasional konkret, yang mana pada tahap ini anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis, namun masih terbatas pada objek dan situasi yang konkret atau nyata. Peran dan tanggung jawab. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menerapkan praktik baik pada kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedamin Hilir, Kecamatan Putu Sibo Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah membuat alat pembelajaran edukatif, Kota Ajaib, dan multimedia pembelajaran interaktif Workwall. Kemudian, mengimplementasikannya dalam pembelajaran secara efektif, agar tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 2. Tantangan. Tantangan yang saya alami dalam praktik baik ini adalah pengelolaan waktu yang lama untuk memaksimalkan proses pembelajaran, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. 3. Aksi. Pertama, membuat alat pembelajaran edukatif Kota Ajaib. Alat pembelajaran edukatif Kota Ajaib dibuat dari bahan limbah styrofoam, limbah gelas plastik, limbah kawat pindrat, stik es krim, kulit pohon pisang yang kering, dan kertas bivalo. Bahan-bahan tersebut
saya buat menjadi miniatur orang yang sedang berwudu, miniatur orang yang sedang melaksanakan gerakan sholat, jam, aneka bentuk bangun datar yang disusun menjadi tangram, dan pohon literasi tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kedua, membuat multimedia pembelajaran interaktif WordWall. Ketiga, mengimplementasikan alat pembelajaran edukatif Kota Ajaib dan multimedia pembelajaran interaktif WordWall dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Materi, ketentuan sholat fardu melalui permainan engklek, yaitu permainan tradisional yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak dan 1 gambar gunung. Permainan tradisional engklek tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendidik dan bermanfaat bagi perkembangan fisik, kognitif, serta sosial anak-anak. Oke, silakan beri semangat temannya. Sholat harus dilakukan secara tertib. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca 4. Refleksi. Sebelum diimplementasikan Kota Ajaib dan WordWall, keaktifan belajar siswa sebesar 39,52%. Kemudian, setelah diimplementasikan Kota Ajaib dan WordWall, keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 83,57%. Kemudian, sebelum diimplementasikan Kota Ajaib dan WordWall, persentase siswa yang tuntas dalam belajar sebesar 38,095%, atau ada 8 orang siswa dari 21 orang siswa yang nilainya mencapai KKTP 70. Setelah diimplementasikan Kota Ajaib dan WordWall, persentase siswa yang tuntas dalam belajar meningkat menjadi 95,238%, atau ada 20 orang siswa dari 21 orang siswa yang nilainya mencapai KKTP 70. Seru sekali, terima kasih Bu Guru. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayerapnah SPDI. Saya bertugas di SD Negeri 2 Putusibau, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai rekan sejawat dari Ibu Fitri Lokito Sariwati. Pada kegiatan berbagi praktik baik yang Ibu Fitri lakukan, menurut saya, implementasi kotak ajaib dan WordWall sangat menarik sekali dan cocok diterapkan pada siswa jenjang sekolah dasar. Dalam praktik baik tersebut, Ibu Fitri dapat menyajikan alat peraga edukatif yang multifungsi, yaitu kotak ajaib, yang dapat menstimulasi siswa untuk meningkatkan literasi dan numerasinya. Selain itu, Ibu Fitri juga mampu mengkolaborasikannya dengan pembelajaran berbasis IT sesuai dengan tuntutan zaman. Praktik baik yang Ibu Fitri lakukan juga mengandung unsur-unsur budaya lokal seperti permainan tradisional, yaitu permainan engklek, yang tentunya harus kita lestarikan.